Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan di channel Fisika Online. Channel ini membantu para siswa belajar fisika sehingga lebih mudah. Baik, kali ini topik kita adalah tentang gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Oke, bagaimana? Kalian sudah siap? Silahkan ikuti video ini, tetap fokus sampai dengan akhir dari video ini supaya kalian mendapat pengetahuan yang lengkap. Mari kita mulai. Pertama kita akan bahas dulu tentang peta konsep dari gerak lurus. Jadi kita nanti akan bahas 3 kelompok ya. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang gerak lurus beraturan, dan yang ketiga tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi untuk pengertian nanti yang kita pelajari adalah tentang perbedaan jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan, lalu percepatan dan perlajuan, serta tentang titik titik massa ya. Kemudian yang kedua nanti kita bahas tentang gerak lurus itu sendiri, yaitu tentang gerak lurus beraturan, grafik dan rumusnya. Lalu yang gerak lurus berubah beraturan juga grafik dan rumusnya. Jadi ini yang akan kita bahas nanti. Oke, paham ya? Kita akan mulai dari pengertian dulu. Ya, di sini ditunjukkan ada gambar mobil yang bergerak dari titik A kemudian menuju ke B, lalu berbalik arah menuju ke titik C. Ini mobil ini menempuh dalam waktu 20 detik. Nah, kita akan lihat apa bedanya jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu adalah lintasan yang dilalui ya, lintasan yang betul-betul dilalui oleh mobil tersebut. Berarti lintasannya yang mana? Lintasannya adalah dari A ke B kemudian berhenti di C ya. Di B ini dia berbalik arah menuju ke C, sehingga jarak yang ditempuhnya adalah jumlah dari lintasan dari A sampai ke B dan dari B menuju ke C. A ke B itu 300 meter, kemudian B ke C nya 100 meter, sehingga nilainya adalah 400 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tadi dari A ke B lalu berhenti di C adalah 400 meter. Itu adalah besaran skalar. Artinya jarak tempuh ini bisa juga dilakukan pada arah yang kebalikannya. Misalnya dari C ke B kemudian balik lagi ke A, maka jaraknya juga akan sama. Oke, paham ya? Kemudian yang berikutnya bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan itu adalah ukuran jarak terdekat atau jarak posisi akhir dihitung dari posisi awal. Nah, mobil ini kan bergerak dari awal itu di titik A, kemudian berakhirnya kan di titik C. Maka untuk menghitung perpindahannya cukup dihitung koordinat C dikurangi dengan koordinat A. Koordinat C adalah 200, sedangkan koordinat A adalah 0, sehingga perpindahannya adalah 200 dikurangi 0, atau sama dengan 200 meter. Nah, kalau ini adalah besaran vektor. Ya. Kalau besaran vektor berarti kalau perpindahannya dari C menuju ke A, berarti posisi akhirnya di A. Maka koordinat A dikurangi dengan koordinat C. A koordinatnya 0, C koordinatnya 200, sehingga kalau dikurangi adalah 0 kurangi 200, maka hasilnya adalah minus 200 ya. Jadi pindah dari A ke C dengan pindah dari C ke A itu tidak sama ya, paham ya ini ya. Jadi kalau vektor itu arah akan selalu diperhatikan. Tetapi nanti pada pembahasan kita tentang gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan, itu biasanya kita membahas pada satu arah ya, sehingga kalau geraknya itu dalam satu arah, maka besarnya jarak itu akan sama dengan perpindahannya ya. Jadi
nanti mungkin digabung ya, pengertian jarak dan perpindahan itu menjadi sama saja ketika geraknya itu hanya satu arah. Oke, paham ya? Kita lanjutkan tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu kita hitung dari jarak yang sudah ditempuh tadi dibagi dengan waktunya. Tadi waktunya kan 20, sehingga jaraknya 400 dibagi 20. Ya, ketemunya 20 meter per sekon. Ini juga merupakan besaran skalar. Kemudian untuk kecepatan itu adalah besarnya perpindahan dibagi dengan waktu. Tadi perpindahannya adalah 200 ya, dibagi waktu 20 ketemu 10 meter per sekon. Ini merupakan besaran vektor ya. Paham ya? Jadi dicermati lagi dari mana kita menghitung kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya untuk perlajuan dan percepatan ya. Perlajuan itu diambil dari perubahan kelajuan ya. Misalnya kelajuan awal berapa? Misalnya 10, kemudian kelajuan akhirnya misalnya 20 meter per sekon. Ya berarti dihitung perubahannya itu. Tapi ini juga hitungannya mirip dengan percepatan ya. Sama-sama perubahan kecepatan. Kalau untuk percepatan, sedangkan untuk perlajuan adalah perubahan kelajuan. Sama-sama dibagi waktu ya. Hanya yang satu adalah vektor, yang satu adalah skalar. Oke, tidak terlalu sulit ya. Kita lanjutkan untuk pengertian yang terakhir, yaitu tentang titik massa. Jadi nanti pembahasan kita tentang gerak lurus itu adalah menganggap benda itu sebagai sebuah titik massa. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun mobil dengan massa 1 ton itu dalam pembahasan nanti dianggap hanya sebuah titik dengan massa 1 ton ya. Kenapa bisa begitu? Ya ketika mobil itu dilihat dari jarak yang sangat jauh, maka semakin kecil akhirnya dia hanya akan terlihat sebagai sebuah titik. Maka titik yang kita lihat itu adalah titik yang merupakan sebuah mobil, sehingga titik itu punya massa sama dengan massa mobil. Demikian pula misalnya nanti pembahasan tentang bumi ya. Bumi itu menurut kita sangat besar ya. Tetapi kalau dilihat secara astronomi dibandingkan dengan alam semesta, maka bumi ini bisa juga menjadi sebuah titik ya, tetapi titik dengan massa yang sebesar massa bumi. Oke ya, paham ya. Jadi selanjutnya semua benda kita anggap sebagai titik. Oke, sekarang kita akan mulai secara konsep tentang gerak lurus beraturan ya. Yang pertama kita akan lihat dulu grafik-grafiknya. Grafik yang pertama di sini adalah grafik fungsi jarak terhadap waktu ya. Kadang ada yang nulis X, ada yang nulisnya S ya. Untuk sementara tidak masalah. Nah, di sini grafik jarak terhadap waktu itu untuk GLB adalah berupa garis lurus ya. Ini saya gambar ada dua ini ya. Ini untuk benda A dan yang satunya ini benda B ya. Nah, tapi semuanya adalah berupa garis lurus. Artinya apa ini? Artinya adalah dalam interval waktu yang sama pertambahan jaraknya juga akan selalu sama ya. Apa bedanya A dengan B? Untuk A misalnya ini kita tarik garis ke bawah, maka kita akan melihat bahwa dalam interval waktu yang sama untuk yang grafik A ini akan menghasilkan pertambahan jarak yang lebih besar. Artinya A ini akan bergerak lebih cepat dibanding B ya. Sehingga dari grafik GLB ini yang bisa kita simpulkan adalah bahwa semakin curam grafiknya itu menunjukkan benda itu bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang semakin besar ya. Kemudian yang tengah ini adalah grafik fungsi kecepatan terhadap waktu. Kalau gerak lurus beraturan itu beraturannya itu adalah pada kecepatan ya. Jadi beraturan itu maksudnya adalah kecepatannya itu tetap. Jadi kalau kamu lihat di sini sepanjang waktu ya itu nilai kecepatannya adalah sama terus ya. Kalau dalam grafik maka grafiknya ditunjukkan dengan garis horizontal seperti ini ya. Ini juga saya gambar dua itu untuk membandingkan saja. Untuk A dan B ya, benda A dan benda B ini meskipun
kecepatannya konstan, tetapi benda A ini bergerak lebih cepat, ya, maka grafiknya adalah di atasnya grafiknya B. Paham ya? Kemudian yang terakhir untuk GLB adalah grafik fungsi percepatan terhadap waktu. Nah, untuk percepatan, karena gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, maka dia tidak ada perubahan kecepatan. Itu artinya tidak ada percepatan, sehingga percepatannya adalah 0. Kalau digambar dalam grafik, maka garis percepatannya ini adalah berada tepat pada sumbu waktu atau pada sumbu horizontalnya ini. Oke ya, paham ya? Jadi ada 3 grafik ya. Harap nanti diulang-ulang mengamatinya. Lalu untuk rumusnya, untuk gerak lurus beraturan ini sederhana dan cuma satu, yaitu V sama dengan S per T. Artinya kecepatan itu bisa dihitung dari jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu, atau perpindahan dibagi dengan waktu ya. Nah, kalau misalnya mau mencari jarak yang sudah ditempuh, maka rumusnya tinggal diubah S sama dengan V kali T. Oke ya, paham ya? Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana grafiknya kalau pada gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama tentang fungsi jarak terhadap waktu, maka grafiknya adalah melengkung ya, seperti ini. Ini kalau di dalam matematika ini adalah grafik fungsi kuadrat ya. Nanti kita akan lihat di rumusnya ya. Jadi grafiknya melengkung. Artinya apa ini? Pertambahan kecepatannya semakin lama akan pertambahan waktunya semakin lama akan mendapatkan pertambahan jarak yang semakin besar ya. Jadi untuk interval waktu yang sama, semakin lama itu kecepatan jarak yang ditempuhnya akan semakin besar ya. Yang kedua adalah grafik fungsi kecepatan terhadap waktu ya. Untuk GLBB maka grafiknya adalah berupa garis lurus ya, dengan membentuk sudut terhadap sumbu waktu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa istilah gerak lurus berubah beraturan ya, berubahnya secara beraturan itu maksudnya adalah kecepatannya itu berubah, tapi perubahannya itu teratur gitu, sehingga akan ditunjukkan dengan grafik yang berupa garis lurus. Kalau misalnya ini grafiknya semakin curam, itu apa artinya? Kalau semakin curam itu artinya dalam interval waktu yang sama itu perubahan kecepatannya menjadi semakin besar. Artinya apa? Artinya kalau semakin curam itu berarti percepatannya akan semakin besar ya. Kemudian yang ketiga ini grafik fungsi percepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat di sini grafiknya adalah berupa garis horizontal ya, mendatar. Mendatar itu horizontal ya. Nah, di sini artinya apa? Percepatannya di sepanjang waktu adalah selalu sama ya, tidak mengalami perubahan. Inilah yang dimaksud dengan berubah beraturan tadi. Oke ya, paham ya? Jadi ini grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Baik, saya lanjutkan. Untuk rumusnya, untuk gerak lurus berubah beraturan ini ada 3. Yang pertama adalah rumus untuk mencari jarak ketika diketahui variabelnya adalah waktu. Jadi rumus ini misalnya mencari berapa jarak yang sudah ditempuh ketika sudah bergerak selama 10 detik misalnya. Maka itu kita gunakan rumus yang pertama ini. S itu jarak, V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, dan A-nya adalah percepatan. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari kecepatan pada detik-detik tertentu? Maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Di sini V-nya adalah juga bervariabel waktu. Jadi kita bisa menghitung berapa ya kecepatannya setelah bergerak, misalnya 5 detik atau 20 detik begitu. Itu kita gunakan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga adalah hubungan antara kecepatan dan waktu.
persamaan ketiga ini dipakai untuk menghitung kecepatan pada jarak tertentu. Kalau nomor 2 tadi kecepatan pada waktu tertentu, kalau yang ketiga ini adalah menghitung kecepatan pada jarak tertentu. Misalnya begini, berapa kecepatannya setelah bergerak 100 meter misalnya. Nah, maka kita gunakan persamaan yang ketiga ini. Gitu ya. Oke, ini bisa dipahami. Jadi ada 3 persamaan ya. Yang pertama mencari jarak terhadap variabel waktu, yang kedua mencari kecepatan dengan variabel waktu, yang ketiga mencari kecepatan dengan variabel jarak. Dari 3 rumus ini kalau kita lihat di sini ada variabel yang selalu digunakan, yaitu V0 ya. Pada ketiga rumus ini ada semuanya dan percepatannya. Jadi kadang-kadang dalam praktek nanti kita akan mengkombinasikan dari 3 persamaan ini. Nah, penghubung dari 3 persamaan ini adalah bisa percepatan, bisa kecepatan awal. Kalau misalnya kecepatan awalnya 0, maka penghubung dari 3 persamaan ini adalah pada percepatannya, karena di sini menjadi 0 ini ya. Oke, jadi rumus GLBB ya, ada 3. Kemudian sekarang yang terakhir ya, bahwa ketika benda yang sedang bergerak itu kecepatannya terhadap waktu atau perubahan kecepatannya terhadap waktu itu dituangkan dalam grafik, maka kita bisa menghitung jarak yang sudah ditempuh dengan berdasarkan grafik yang dibuat tadi, yaitu grafiknya adalah khusus fungsi kecepatan terhadap waktu ya. Bagaimana cara menentukan jaraknya? Yaitu dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Jadi kalau grafiknya berupa persegi panjang ya berarti jarak yang ditempuhnya bisa kita hitung dengan menghitung luas persegi panjang. Kadang-kadang di sini nanti tidak berupa persegi panjang, tapi ada kombinasinya, misalnya ada segitiga atau mungkin trapesium begitu ya. Maka kita usahakan mengetahui rumus-rumus untuk menghitung luas-luas bidang ya. Semuanya sama, nanti menghitungnya adalah luas daerah di bawah grafik. Oke, paham ya? Jadi, tapi khusus ya, ini grafiknya adalah fungsi kecepatan terhadap waktu, ya, bukan jarak terhadap waktu. Oke, paham ya? Baik, saya kira itu ringkasan dari konsep tentang gerak lurus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diputar-putar ulang video ini supaya paham, dan juga kamu perlu juga membaca modul yang disertakan sehingga informasinya menjadi lebih lengkap. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.